Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Buddha. Hai SMK Plus, saya dari kelas 10 AKL dan ini rekan saya. Saya Rizky Maulana dari 10 TKJ. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempersembahkan suatu video tentang informasi materi ini. Materi penting banget nih. Materi yang disampaikan oleh Ibu Herlina selaku guru bahasa Indonesia. Atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Herlina, selaku salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Wijaya Putra nih. Yuk, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi yang cerah ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita setiap harinya dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bulan bahasa. Yang pertama, sejarah singkat bulan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, tema bulan bahasa kali ini adalah berbahasa sehat Indonesia tangguh. Hadirin yang saya hormati, tahukah Anda bahwa tiap bulan Oktober Indonesia selalu merayakan sebagai bulan bahasa Indonesia? Mengapa di bulan Oktober dan bukan bulan lainnya? Dan bagaimana cara memperingati bulan bahasa dan sastra Indonesia dengan semestinya? Barangkali memang peringatan bulan bahasa dan sastra Indonesia belum banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia itu sendiri. Biasanya kalangan akademisi, penggiat bahasa, pemerhati bahasa, serta orang-orang yang turut memfokuskan kegiatan dengan hal-hal kebahasaan saja yang mengetahuinya. Pada bulan ini kegiatan seperti lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, lomba pidato, dan perlombaan lain yang berkenaan dengan bahasa diadakan untuk memperkenalkannya kepada masyarakat mengenai adanya bulan bahasa dan sastra Indonesia. Alasan bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra merujuk pada sejarah bangsa, karena pada bulan ini, yaitu tepatnya 28 Oktober, yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, ditetapkan pula bahasa resmi yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia, yakni bahasa Indonesia. Berikut isi ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tahun 1928. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku dan bahasa. Menurut Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan sumber Institute of Linguistics, menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 707 diantaranya masih aktif dituturkan. Sementara itu, UNESCO baru mencatat 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. Belum lagi dengan adanya pemakaian bahasa asing dalam keseharian, membuat bahasa yang digunakan di Indonesia semakin beragam. Memiliki keragaman
seharusnya membuat kita menjadi lebih paham mengenai arti dari persatuan. Bahasa Indonesia ini contohnya diciptakan untuk memelihara persatuan, menghubungkan setiap suku untuk dapat berkomunikasi dengan suku lain, menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Kita harus percaya bahwa bahasalah yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dan menjadikan kesatuan bangsa sebagai identitas nasional. Oleh karena itu, pengutamaan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat perlu. Hal ini bukan hanya tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia (BPPB), melainkan juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebagai bentuk upaya BPPB untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang diselenggarakan setiap tahun. Tujuannya tidak lain sebagai bentuk memelihara semangat dan meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra itu. Mari rayakan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai wujud kecintaan bahasa dan sastra Indonesia. Kamu mau merayakannya dengan cara apa? Silahkan menurut kebiasaan dan hobi masing-masing. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya sedikit mengutip pernyataan bahwa tema Bulan Bahasa tahun 2021 adalah Berbahasa Sehat, Indonesia Tangguh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kembali menggelar kegiatan kebahasaan dan kesastraan pada setiap bulan Oktober, yaitu Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, mengembangkan dan membina bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga memelihara semangat dan meningkatkan peran masyarakat luas dalam mengembangkan dan membina bahasa dan sastra Indonesia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kemendikbudristek Aminuddin Aziz menyampaikan ajakan kepada masyarakat Indonesia, mari kita sambut perayaan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Ajaknya dalam upacara Silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-10 yang digelar secara virtual pada Kamis 7 Oktober yang lalu. Meskipun pandemi COVID-19 masih melanda dunia, perayaan Bulan Bahasa Sastra tahun ini dilakukan secara daring dengan mengusung tema Berbahasa Sehat, Indonesia Tangguh. Menurutnya, tema ini berkaitan erat dengan kondisi Indonesia selama 2 tahun terakhir pada masa pandemi COVID-19. Kita mendukung kebijakan pemerintah untuk segera mencapai kesehatan masyarakat Indonesia secara sempurna. Berbahasa yang sehat akan mendukung Indonesia tangguh, sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan kita tahun ini, ujarnya. Selain itu, ia menambahkan berbahasa sehat juga mengacu pada antisipasi maraknya penggunaan bahasa Indonesia di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, bahwa butir ketiga Sumpah Pemuda yaitu menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia,
telah dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ruang-ruang pertemuan atau di dalam kondisi yang formal. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Di ruang-ruang publik seperti pada papan informasi juga diutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Dan itu bagian dari upaya kita menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, diutamakan bahasa Indonesia jika kita menulis informasi dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia harus diletakkan di atas bahasa yang lain, tuturnya. Ada dua catatan yang bisa diambil dari tema perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini. Yang pertama, dalam kondisi pandemi saat ini kita harus tetap bergandeng tangan untuk menjaga kesehatan bersama. Kedua, kita juga harus menjaga penggunaan bahasa kita di media sosial. Caci maki atau perundungan kita hindari, dan semua sikap dapat kita lakukan dengan berbahasa yang sehat. Harapannya tentu kita akan bersatu sehingga ujung-ujungnya adalah bahasa Indonesia menjadi tangguh. Harapan kita semua bahasa Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ilmu baru nih. Jadi, bulan bahasa itu bertujuan untuk membudayakan bahasa dan sastra Indonesia. Alasan bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra merujuk pada sejarah bangsa Sumpah Pemuda. Kala itu, tepatnya 28 Oktober, selain diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, ditetapkan pula bahasa resmi yang menjadi bahasa pemersatu bangsa kita yang beragam. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.